Obi, jumpa lagi di channel YouTube-nya Obi Kasidi. Kali ini saya berkunjung ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. Nah, kabarnya di sini pelayanannya sangat bagus, cukup bagus. Bagaimana? Nanti saya akan mewawancarai beberapa orang yang sedang mengurus beberapa surat-surat. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Yuk, ikut saya yuk. Hebon. Maaf mas, Mbak ya? Mengganggu. Habis bikin apa nih? Kami lagi mau tanya tentang pembuatan akte nikah. Oh, mau nikah ya mas? Ya. Oh, saya iya. sudah nikah, jadi udah. Akte nikahnya? Akte nikahnya lagi mau diurus. Oh, gimana mata bisa komen tentang pelayanan di sini mas? Sejauh ini sih tadi kami merasa dimudahkan ya. Pertanyaan-pertanyaan juga dijawab dengan baik dan cepat ya. Itu. Ya, contoh saya datang tadi juga langsung dibantu sama petugasnya. Dan tidak butuh waktu lama, saya juga udah diantar tadi. Oh gitu. Dan dijawab juga dengan jelas. Berarti pelayanannya sangat bagus ya mas? Ya, saya rasa cukup baik pelayanannya di sini. Terima kasih mas ya. Siang mbak, maaf ganggu. Mas, habis bikin apa nih? Habis tarik data, saya mau bikin KKS ini. Mau bikin KKS ini? Ya, saya pengen tanya nih, bagaimana pelayanannya di sini? Pelayanannya cukup baik, agak apa namanya, maksudnya cepat. Kemarin saya masuk di berkas di Jumat, cuman karena offline, jadi langsung diprosesnya tadi di Senin pagi. Oh gitu. Ada aplikasi open juga kan? Iya betul. Oke. Jadi nanti di aplikasi. Nanti kita bisa lewat aplikasi atau bisa ke kelurahan. Oh gitu. Oke, makasih mbak ya, mas. Thank you ya. Siang mas. Selamat siang. Ya, maaf mengganggu. Habis ngurus apa nih mas? Ngurusin ini Pak, pajak. Pajak. Iya. Pelayanannya gimana mas? Alhamdulillah lancar sekarang Pak. Oh udah kelar ya pak? Iya. Paling tadi jam berapa saya masuk, nggak nyampe 2 jam lah, validasi langsung selesai. Udah beres. Iya. Kalau mas ngurus apa? Kalau saya ngurus kependudukan. Pendudukan. Iya benar. Pelayanan sini gimana? Pelayanan di sini alhamdulillah mantap. Cepat Bagus. juga ya? Cepat ya. Kalau itu udah kelar nih? Udah kelar. Udah siap pulang? Iya, udah siap pulang ya. Makasih ya mas ya. Iya, siap. Ya, siang Pak, namanya siapa Pak? Halo, siang, saya dengan Akmal. Ya, tadi Bapak habis ngurus apa sih situ Pak? Oh, ini saya habis ngurus surat akte kematian orang tua saya. Gimana? Dalam pelayanan di dalam tadi gimana Pak? Kalau pelayanan sih alhamdulillah ya udah bagus ya. Jadi komunikatif, terus juga pelayanannya tuh nggak berlibat-berlibat deh. Oh gitu ya Jadi Pak? apa-apa yang dibutuhkan kita udah dikonfirmasi sebelumnya, siapin ini. Jadi kita nggak bolak-balik ke sini. Oh, cepet ya Pak ya? Ya, cuma memang nggak langsung jadi. Ini Ya. dikasih berkasnya untuk diambil minggu depan. Oh gitu? 1 minggu kurang lebih. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Terima Ya. kasih. Siang Ibu. Iya. Maaf ganggu boleh. Ibu habis ngurus apa Bu? Ini ngaktifin nik kakak. Apa? Ganti nik kakak? Oh, coba Bu bisa gak komen? Updatein, tadinya nggak update, kata mau bikin itu Apa? BPJS. Ah. Tadi pas di kantor BPJS kakak saya nggak terdaftar katanya. Oh gitu. Padahal PTP udah 20 tahun masa nggak terdaftar. Tapi udah diurus tadi? Udah kelar? Udah. Bisa komen Bu pelayanan di sini gimana? Menurut saya mas sebagai orang Bekasi mah cepat, saya baru datang langsung jadi. Oh udah? Iya. Udah jadi? Udah jadi langsung. Udah ya cepet ya Bu ya? Iya. Terus apalagi misalnya karyawannya gimana? Saya nggak masuk ke dalam sih, tadi nunggu di luar. Oh gitu ya Bu ya? Iya, pas daftar langsung dipanggil. Oh gitu ya. Jadi kalau gitu masih banyak Bu ya? Ya, sama-sama. Ya sahabat Mang Obi, sekarang saya sudah berada dengan Bapak Taufik, yaitu Ketua Pimpinan dari Disduk Capil Kota Bekasi. Sekarang saya mau tanya-tanya dengan Bapak Taufik. Selamat siang Pak. Ya, siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke Pak, saya pengen tanya-tanya nih ya. Karena kan di sini yang saya dengar untuk pelayanannya cukup lumayan bagus. Ya. Sangat bagus Pak. Nah sekarang untuk di kantor Disduk Capil ini apa aja sih yang di pelayanannya, ada apa aja Pak? Baik, Mas Yadi, rekan-rekan sekalian, warga Kota Bekasi. Pertama mungkin saya jelaskan bahwa Disduk Capil itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini melaksanakan pelayanan ya,
di 16 titik. Ya, 16 titik itu 12 kecamatan, 3 mall pelayanan, dan 1 di kantor dinas. Nah, yang di dinas kependudukan ini itu tinggal yang dilakukan adalah untuk proses validasi warga Kota Bekasi dan juga pencatatan sipil yang terkait dengan perkawinan, kemudian perubahan akte kelahiran, kemudian penambahan frasa dalam akte kelahiran. Jadi hanya tinggal yang sifatnya tertentu. Kalau yang umum ya dari mulai KTP, kartu keluarga, akte lahir, akte kematian, surat pindah, itu semua kita laksanakan di kecamatan dan di mall pelayanan. Oh, itu adanya di kecamatan dan pelayanan ya? Iya. Oke, Pak Taufik, saya mau tanya nih. Ya. Validasi itu apa sih? Bisa dijelaskan? Ini kan edukasi juga buat Betul. penonton yang nonton YouTube saya. Ya. Apa itu validasi? Jadi begini, di saat seseorang warga Kota Bekasi telah melakukan pendaftaran biodata penduduk, yang bersangkutan akan diberikan nomor identitas kependudukan atau NIK. Ya. Nomor induk kependudukan inilah yang menjadi dasar terbitnya kartu keluarga dan KTP elektronik. Ya. Nah, atau juga bagi anak itu akte kelahiran. Ya. Ketika warga sudah memiliki NIK dan sudah memiliki dokumen kependudukan tadi, kartu keluarga maupun KTP elektronik, Ya. seringkali kan digunakan untuk misalnya mendaftar membuka rekening di bank, kemudian mendaftar menjadi anggota BPJS, ya, ataupun imigrasi dan lainnya. Nah, terkadang di dalam lembaga publik yang lain, data tersebut tidak terbaca. Oh gitu. Ya, makanya istilahnya harus divalidasi. Nah, validasi itu sendiri kami jelaskan, ini juga sekaligus pemberitahuan bagi seluruh warga Kota Bekasi maupun di Indonesia sama standarnya, bahwa ketika kami sudah menerbitkan bukti identitas, itu kami menggunakan namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, ya. Aplikasinya itu SIAK namanya. Itu yang secara nasional di 514 kabupaten kota itu sudah terkoneksi. Real time dilakukan updating data. Nah, sementara ya BPJS, perbankan, imigrasi dan lainnya termasuk kantor pajak itu melakukan kerjasama penarikan data, ya, itu tidak berdasarkan real time dari SIAK. Jadi ada batasan waktu, misalnya update-nya itu per waktu, ya, waktunya ditentukan sesuai dengan kerjasama yang dilakukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Nah, itulah yang mengakibatkan data warga yang di dalam SIAK-nya ada aktif, tapi dinyatakan tidak aktif, yang harus divalidasi oleh lembaga misalnya publik lainnya. Nah, itulah yang kami bantu di sini. Kami sudah siapkan, ya. Sebetulnya kami sejak 2020 di masa pandemi ini sudah menerapkan layanan secara online, secara keseluruhan. Kita sudah siapkan online. Mau ngurus KTP, mau ngurus KK, mau ngurus KIA, mau ngurus akte lahir, akte kematian, surat pindah, surat datang, itu semua kita layani online. Termasuk juga validasi. Ya, proses validasi ini warga nggak perlu datang ke Disduk sebetulnya. Kita sudah siapkan formatnya secara daring, ya. Iya, di dalam aplikasi e-open itu sendiri. Tinggal input nanti, kemudian kita akan berikan hasilnya 1x24 jam selanjutnya. Itu pun, ya, pasti datanya kalau misalnya tidak ada kendala dalam SIAK, diyakinkan aktif. Nah, tinggal bagaimana, ya, lembaga layanan publik yang lain bisa memahami bahwa ternyata mereka ada kewajiban untuk update terhadap data yang bersangkutan. Nah, itu sih solusi-solusi yang kita berikan. Tapi kalau memang ternyata juga sudah 2 kali dikembalikan ternyata juga belum update, maka kami berikan solusi untuk menghubungi ke call center Kemendagri, karena memang ini kan secara nasional seringkali sudah kita bantu validasi di sini, tapi dalam database-nya Kemendagri ternyata juga masih terhambat updatingnya, sehingga tidak terkoneksi juga. Jadi, nah, itu bisa dibantu di call centernya Kemendagri. Halo Dukcapil, itu bisa dibuka di websitenya Kemendagri di Dukcapil. Websitenya itu Dukcapil Kemendagri. Ya, itu nanti bisa dilihat.
bisa dilakukan komunikasi. Tapi kalau kami di sini gunakan layanan online, e-open namanya. E-open ya. E-open ya. Itu ada di Play Store dan silahkan di-download gratis, nggak capek, dari rumah. Betul. Nanti tinggal janjian kapan selesainya itu, bisa milih tanggal. Kalau mau diambil KTP-nya di mana, nanti titiknya juga dipilih. Nah, kemudian kalau memang mau diantar juga ada petugas kita namanya Satgas Pamor. Nah, itu yang ada di RW. Nah, itu bisa bantu juga, misalnya mau diantar oleh Pamor itu bisa dipilih. Nah, dan perlu diketahui terakhir bahwa seluruh layanan Dukcapil kecuali KTP dan kartu identitas anak semuanya sudah downloadable dan bisa dicetak sendiri semuanya. Ya, jadi mau akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, semua tinggal dimasukkan ke dalam email, kemudian nanti di-download, di-print sendiri, itu nanti seumur hidup selama tidak ada penggantian perubahan data, maka bisa dilakukan pencetakan berulang dalam kertas HVS ukuran A4, beratnya 80 gram. Jadi itu lebih mudah, lebih cepat, dan juga memperpendek jarak yang selama ini mungkin harus bolak-balik dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya Pak Taufik, sekarang saya ada pertanyaan lagi. Kan saya lihat nih tadi saya ada beberapa wawancara orang-orang yang membuat validasi, pelayanan untuk akte ya. Ternyata mereka berhasil banget. Ya, pemberian pelayanan di sini sangat bagus katanya. Ya. Nah, Pak Taufik sebagai pimpinan dari sini kriteria atau mungkin ada konsepnya apa mereka pada nyaman di sini? Ya, sebetulnya kami pertama adalah bagaimana memberikan kepastian. Kepastian terhadap waktu layanan. Orang jangan sampai disuruh nunggu berjam-jam nggak jadi-jadi. Itu tentunya yang pertama. Yang kedua juga, ya kami tadi mencoba bagaimanapun juga warga ini harus sama-sama bisa menjaga dalam konteks misalnya dia dilayani, dia nunggu, kita berikan kepastian waktunya, kemudian pulang dengan senyum. Ini kan bagian dari yang komitmen. Tapi yang paling penting adalah saya selalu mengingatkan seluruh aparatur saya, jajaran saya, bahwa ketika misalnya ada komplain dari warga, maka yang saya berikan sanksi itu adalah petugasnya. Gitu. Jadi ini juga merupakan komitmen dari kami. Kalau ada komplain, terutama komplain yang memang sudah cukup tinggi, ya, itu saya akan berikan sanksi minimal. Ya, sanksinya itu yang paling ringan adalah pengurangan nilai kinerja dia. Itu kan nilai kinerja kita lakukan penilaiannya setiap 3 bulan. Nah, itu otomatis nanti kita akan berikan pengurangan nilai kinerjanya. Nah, terus yang selanjutnya tadi, saya sangat berharap memang kami mencoba mengurangi betul. Saya berharap kantor ini bisa kosong, nanti cukup dengan melakukan layanan secara online di e-open itu. Itu yang kita betul-betul berharap, sehingga warga yang datang ke sini itu betul-betul yang udah kesulitan, betul-betul yang memang sudah mentok sana sini baru datang. Kalau yang memang masih bisa dilayani dengan e-open, duduk di rumah, upload, submitnya nanti verifikasi ditunggu sesuai tanggal yang sudah ditentukan misalnya, sudah itu maksimal dalam SOP yang kami tetapkan, layanan online kami itu tidak melebihi 3 hari. Jadi di hari ketiga itu harusnya sudah dipegang dokumen tersebut oleh warga yang pemohon. Nah, ini juga merupakan bagian komitmen supaya warga itu lebih nyaman. Nah, itu kalau yang online-nya. Tapi kalau yang datang ke sini memang semuanya bisa ditunggu karena ini hanya validasi kan, yang memang itu. Kemudian misalnya kalau yang akte, kita tetap mengarahkan supaya online. Karena memang tadi kita mengurangi penumpukan masyarakat, dan juga ini masa pandemi, kita berharap kesadaran kita adalah untuk menyelamatkan diri kita dan lingkungan kita. Betul sekali. Ya, sahabat Mang Obi, tadi kita cukup jelas ya, sangat jelas mungkin untuk penjelasan tentang apa itu validasi, juga mungkin tentang di sini kegiatan di sini ya, pelayanannya memang cukup bagus. Sebelumnya dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Taufik. Mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat ya untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Bekasi. Ya, sekali lagi makasih. Ya, sahabat Mang Obi, jangan lupa di like and subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.